Pelatih timnas Brasil U17, Felipe Lil terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, terutama saat melihat Jakarta International Stadium. Timnas Brasil U17 yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia U17 tergabung di grup C bersama Inggris, Iran, dan Kaledonia. Brazil akan menjalani seluruh laga fase grup di JIS. Sebelum laga pertandingan Brazil versus Iran, Lil menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan JIS. Lil mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ia mengatakan sangat gila sambil menggelengkan kepala saat melihat kemegahan stadion JIS dalam rilis resmi Piala Dunia U17. Lil mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brazil U17 sejak drawing grup dan penetapan jadwal Piala Dunia U17 2023 dilakukan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut Indonesia punya stadion megah. Ia mengatakan baru pertama kali ke Indonesia, awalnya tidak tahu di stadion mana akan bermain. Ia pikir mereka tidak punya kesiapan yang matang untuk menjadi tuan rumah. Tapi usai melihat stadion JIS, mereka mengaku kaget dengan keseriusan Indonesia. Ini adalah stadion besar, punya keindahan, dan ia kaget karena Indonesia bisa membuat stadion seperti itu. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di 4 stadion di Indonesia. Pertama adalah Stadion JIS, kedua Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Sijala Harupat. Saya tidak mau komentar lagi lah soal terkait dengan ini. Saya nggak nyebut juga dulunya. Soal ini, yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita. Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita. Kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita, karena ini kita semua mengerjakan. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti pelaksanaan Piala Dunia U17 bisa memiliki fasilitas yang baik, nama baik Indonesia juga terjaga, dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih 80.000 orang, yang atapnya bisa ditutup sehingga kalau musim hujan, ketika hujan pun masih bisa dipakai, fasilitas yang memiliki prinsip bangunan green building dengan grade platinum. Ini semua yang kita syukuri. Jakarta International Stadium menjadi sorotan netizen saat menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023 Grup C antara Inggris melawan Kaledonia Baru dan Brazil melawan Iran. Pasalnya, rumput JIS yang baru saja diganti sekitar 3 bulan lalu sebelum Piala Dunia U17 tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam potongan video dan foto yang dibagikan netizen, terlihat tidak meratanya pertumbuhan rumput. Sebagian rumput tumbuh sempurna dengan warna hijau terang, sementara di beberapa sisi terlihat pertumbuhan rumput yang tidak sempurna sehingga warnanya lebih gelap. Beberapa netizen pun menunjukkan pertandingan antara rumput JIS setelah dan sebelum diganti. Mereka mempertanyakan kualitas pergantian rumput yang menelan anggaran mencapai 6 miliar. Selain grup C, JIS akan digunakan di Piala Dunia U17 untuk babak penyisihan grup E yang beranggotakan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kemudian, JIS akan kembali menggelar pertandingan di babak 16 besar dan perempat final. Stadion berkapasitas 80.000 penonton itu total menggelar 4 pertandingan di fase penyisihan. JIS sendiri sempat menuai polemik karena dinilai tidak layak untuk menggelar pertandingan resmi. Selain rumput, akses penonton dan parkir menjadi sorotan yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran sebesar 6 miliar untuk memperbaiki rumput JIS. Sebelum renovasi, JIS menggunakan jenis rumput hybrid yang merupakan kombinasi antara sintetis dan alami. Saat ini media tanam cukup dangkal sehingga akar tidak tertembus ke bawah. Maka dari itu, JIS akhirnya diganti rumput berjenis Japonica seperti yang digunakan di beberapa stadion Eropa seperti markas milik klub Jerman Bayern Munchen, yaitu Allianz Arena. Sebelumnya, kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali. Karena kami di GBK, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir, kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaiki itu sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri Pak, banyak memakai sistem karpet ini, itu di stadion
dipakai sangat intensif, misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa, si karpet itu digulung seperti contoh ya, training site di JIS, kalau ada acara itu digulung. Lapangan Jakarta International Stadium mendapatkan kritikan dari tim yang sebelumnya bermain di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Kritikan tersebut datang dari Kapten Argentina U17 Claudio Echeverri dan pelatih Jerman U17 Christian Wulff. Timnas Argentina U17 baru saja mencicipi lapangan JIS kala berhadapan dengan Polandia U17 pada laga terakhir grup D Piala Dunia U17 2023. Tim Tenggo berhasil memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0. Usai laga, Echeverri memberikan kesan-kesannya usai tampil kali pertama di JIS. Ia pun memberikan kritikan dengan membandingkan lapangan JIS dengan Stadion Sijalak Harupat. Lapangan bermain tidak padat, itu agak buruk dan tidak basah juga. Lapangan Bandung lebih baik. Tetapi tidak masalah, timnya mencoba bermain dengan baik. Hal senada dilontarkan pelatih Jerman U17 Christian Wulff. Pelatih berusia 50 tahun itu juga mengkritik permukaan lapangan. Hal itu didasarkan pada kegiatan uji coba rumput pemainnya jelang pertandingan melawan Venezuela U17. Namun begitu, pelatih Jerman tersebut tetap menganggap JIS sebagai stadion yang indah seperti Allianz Arena, markas Bayern Munchen. Menurutnya, lapangannya tidak begitu bagus. Lapangan di Allianz Arena lebih bagus, tetapi secara keseluruhan stadion ini di Jakarta sangat indah. Sementara itu, rumput JIS yang baru saja diganti sekitar 3 bulan lalu sebelum Piala Dunia U17 tidak sesuai dengan ekspektasi. Banyak orang nonton bisa menikmati kejuaraan Piala Dunia kemarin. Di Surabaya juga full. Memang ada hambatan di satu titik mungkin ya, urusan yang namanya bus, tapi titik lain lancar. Kemudian juga tapi pulangnya juga memang kita belum terbiasa gitu, masyarakat Indonesia untuk datang ke stadion pakai bus belum terbiasa. FIFA itu punya standar sendiri nih kalau mau nonton bola gitu, jadi mereka memang memakai shuttle bus untuk sampai ke sana. Kemudian juga kita juga senang karena tim-tim keren tuh memuji stadion-stadion kita. Kemarin di Jalak Harupat hujan deras banget, itu rumput cepat hujannya langsung kering lagi dan bisa dipakai setelah itu. Jadi setelah dia hujan deras bisa lagi itu dipakai. Nah, kemudian di JIS lagi itu timnas Inggris itu sampai memuji itu bahwa mereka bisa bermain dengan nyaman. Itu tentunya lapangannya juga bagus ya. Kalau nggak lapangannya, rumputnya nggak bagus, nggak mungkin dong mereka bisa sampai 10-0 gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga bingung dibandingin nih, oh ini zaman dulu, ini sekarang begini gitu ya. Nah, kadang-kadang orang nggak lihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV, apalagi bisa saja TV-nya pas itu saturasi warnanya memang kelihatan hijau banget, yang di bawah enggak gitu, itu bisa jadi kayak gitu. Makanya lihat langsung lapangannya, dan sampai hari ini belum ada tuh keluhan mengenai rumput JIS, timnas-timnas yang bermain. Dan harus kita ingat juga, JIS itu dipakai paling banyak untuk pertandingan Piala Dunia. Jadi matchnya paling banyak main di JIS. Kenapa? Itu rekomendasi dari FIFA. Kenapa dari FIFA? Karena rumputnya memang tahan untuk bermain. Itu karena kita berharap ini bisa bagus, dan rumputnya kemarin tuh langsung dikerjakan oleh FIFA. Teman-teman dari konsultannya FIFA yang dari Australia itu yang mengerjakan rumput JIS gitu loh. Itu jelas tuh, itu yang mengerjakan mereka. Dalam potongan video dan foto yang dibagikan netizen, terlihat tidak meratanya pertumbuhan rumput. Sebagian rumput tumbuh sempurna dengan warna hijau terang, sementara di beberapa sisi terlihat pertumbuhan rumput yang tidak sempurna sehingga warnanya lebih gelap. Beberapa netizen pun menunjukkan pertandingan antara rumput JIS setelah dan sebelum diganti. Usia 25 tahun tentunya, besar julukannya. Bung Doni, sadar aman, posisi sebelah kanan, Asina Panon. Oh, berhasil direbut kali ini. Kita lihat body yang sangat kuat ternyata yang dimiliki oleh Ricky. Oh, Ricky passing sangat baik sekali. Taufik, ya kita lihat Taufik Hidayat mencari kawan di sana, kotak penalti. Ada Rico, apakah akan dipassing? Oh, terlalu lama tampaknya Bung Doni. Sayang sekali terlalu lama tadi di FC Champions League 2016, tapi dikalahkan oleh FC Tokyo dengan skor 0-9, Bung Doni. Ya. Oh, sebuah serangan kali ini coba dibangun. Kita lihat. Oh, Rico baik sekali. Rico, passing sangat mulus sekali, kita lihat, dan oh, berhasil ditangkap oleh Canin. Oh, 23 dan usia 29. Mereka mempertanyakan kualitas pergantian rumput yang menelan anggaran mencapai 6 miliar.
Persija Jakarta memakai jersey berwarna oranye dan tentunya bagi Chonburi memakai jersey berwarna biru. Tim yang berdiri tahun 97, usia 25 tahun tentunya. Besar julukannya, Bung Doni. Sadang Kaman, posisi sebelah kanan, Asina Panon. Oh, berhasil direbut kali ini. Kita lihat body yang sangat kuat tentunya. Betul. Yang dimiliki oleh Ricky. Oh, Ricky passing sangat baik sekali. Taufik, ya kita lihat Taufik Hidayat mencari kawan di sana, kotak penalti. Ada Rico, apakah akan dipasing? Oh, terlalu lama tampaknya Bung Doni. Sayang sekali terlalu lama tadi. FC Champions League 2016 tapi dikalahkan oleh FC Tokyo dengan skor 0-9 Bung Doni. Ya. Oh, sebuah serangan kali ini coba dibangun. Kita lihat. Oh, Rico baik sekali. Rico, passing sangat mulus sekali. Kita lihat dan berhasil ditangkap oleh Canin. Oh, 23 dan usia 29 daripada timnas. Selain grup C, JIS akan digunakan di Piala Dunia U17 untuk babak penyisihan grup E yang beranggotakan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kemudian, JIS akan kembali menggelar pertandingan di babak 16 besar dan perempat final. Stadion berkapasitas 80.000 penonton itu total menggelar 4 pertandingan di fase penyisihan. JIS sendiri sempat menuai polemik karena dinilai tidak layak untuk menggelar pertandingan resmi. Apa yang direkomendasikan oleh PSSI itu juga yang direkomendasikan oleh FIFA. Misalnya pertama, pergantian rumput itu harus dilakukan. Bahkan sekarang FIFA minta pakai konsultan dari Australia. Pergantian rumput total nih. Kemudian akses terhadap JIS itu juga harus dibuat. Ini masalah keamanan penonton. Karena kita tahu sejak JIS ini diresmikan tidak pernah jadi stadion resmi, baik pertandingan nasional maupun pertandingan internasional resmi ya. Artinya yang diakui FIFA, diakui federasi dan sebagainya. Sekarang kami U17 dikatakan oleh pihak tertentu juga berpolitik. Jadi kami ini posisinya di mana? Sebenarnya orang-orang politik yang ikut-ikutan ke dalam, tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan fakta membuktikan bahwa kita nggak berpolitik. Dan apa yang kami rekomendasikan itu yang jalan. Justru Pak Erick ini menyelamatkan JIS yang sudah bertahun-tahun nggak bisa dipakai, nggak dipakai-pakai. Sebelum Pak Erick ketua PSSI, ini JIS nggak dipakai. Apa yang kami rekomendasikan, rumput diganti total. Malah Pak supaya jangan ribut-ribut, udahlah kita tanya FIFA, ada nggak konsultan lu dari luar? Ada dari Australia diambil untuk ganti rumput tersebut. Selain rumput, akses penonton dan parkir menjadi sorotan yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran sebesar 6 miliar untuk memperbaiki rumput JIS. Sebelum renovasi, JIS menggunakan jenis rumput hybrid yang merupakan kombinasi antara sintetis dan alami. Saat ini media tanam cukup dangkal sehingga akar tidak tertembus ke bawah. Maka dari itu, JIS akhirnya diganti rumput berjenis Japonica seperti yang digunakan di beberapa stadion Eropa seperti markas milik klub Jerman Bayern Munchen yaitu Allianz Arena.